warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Fatriana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus strategi manajemen pada PT Samsung. Di sini ada latar belakang dari PT Samsung. PT Samsung adalah perusahaan internasional yang bergerak di dalam bidang produksi dan penjualan barang elektronik. PT Samsung berdiri pada tahun 1938 di Korea Selatan. Dalam menghadapi teknologi yang berkembang, Samsung diharuskan untuk membuat inovasi-inovasi yang baru dan berbeda dari para pesaing. Salah satunya dalam hal gadget. Di Manado sendiri telah banyak berbagai macam jenis dan merek gadget yang beredar di kalangan masyarakat. Untuk itu, Samsung harus mampu memperkenalkan diversifikasi produknya agar tidak kalah dalam bersaing. Oleh karena itu, diperlukan studi analisis strategi manajemen guna melihat pasar Samsung sekarang ini dan tindakan apa sih yang perlu dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam mengatasi berbagai ancaman yang muncul dengan menggunakan peluang-peluang yang ada. Berikut ini ada rumusan masalah. Yang pertama, masalah apa saja sih yang terjadi pada PT Samsung sekarang ini melalui analisis SWOT, dan yang kedua, langkah-langkah apa saja yang diambil oleh PT Samsung dalam memecahkan masalah ini. Di sini ada tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui masalah apa sih yang sedang terjadi pada PT Samsung saat ini melalui analisis SWOT, dan yang kedua, dapat merumuskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan PT Samsung dalam memecahkan masalah. Di sini ada pembahasan terkait PT Samsung. PT Samsung menggunakan cara dengan menganalisis SWOT. Analisis SWOT selalu mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan eksternal maupun internal. Dengan adanya SWOT, dapat membuat keputusan yang strategis bagi perusahaan maupun lembaga-lembaga tertentu. Di sini masalah apa sih yang terjadi pada PT Samsung saat ini? Yang pertama, ada bentuk dan desain yang terlalu monoton untuk beberapa produk. Yang kedua, adanya tekanan untuk karyawan untuk mencapai suatu sasaran. Yang ketiga, adanya investasi yang tinggi pada research and development. Dan yang keempat itu ada suku cadangan elektroniknya yang terkesan mahal dan sulit untuk ditemukan. Dan yang kelima, ada teknologi yang diciptakan Samsung itu sangat mudah ditiru sehingga mudah memunculkan pesaing baru. Di sini ada kelemahan dari produk Samsung, yaitu munculnya produk buatan Cina yang memunculkan harga lebih murah dibanding harga produk Samsung ini. Terus yang kedua, tidak diminatinya salah satu produk Samsung. Ini mungkin suatu perbandingan mungkin dari produk yang satu ini lebih murah, kualitasnya bagus, sedangkan produk Samsung ini kualitasnya bagus dan terasa mahal, sehingga peminat itu lebih memilih yang barangnya lebih murah. Terus yang ketiga, adanya black market atau barang tiruan, sehingga brand image itu ternodai. Kalian kalau tahu adanya pasar jongkok, di situ banyak banget barang-barang yang mungkin mereknya Samsung tapi mesin atau kayak dalam rumah handphone itu udah bukan asli. Yang keempat itu ada peluncuran teknologi yang lebih inovatif, contohnya dari salah satu produk Apple. Ini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Samsung. Yang pertama yaitu melakukan globalisasi sebagai bentuk loncatan bagi Samsung sendiri untuk meningkatkan manajemennya secara menyeluruh terhadap teknologi, kualitas, dan pemasaran, dan juga menyusul para pemimpin pasar lainnya. Yang kedua, mempertegas gagasan bahwa Samsung dapat menciptakan efek sinergis yang besar bagi perusahaan kelas atas asalkan dapat memfokuskan dan mengintegrasikan berbagai kekuatan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, ada selalu memprioritaskan dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Di balik itu semua, Samsung juga memiliki beberapa kelebihan untuk memajukan perusahaannya. Yang pertama yaitu ada Samsung memiliki brand image yang melekat di kalangan masyarakat. Pasti zaman sekarang yang tidak tahu Samsung gitu loh. Terus yang kedua, ada inovasi produk, software, and hardware Samsung yang sangat diunggulkan. Dan yang ketiga itu ada
pada PT Samsung ini, yaitu PT Samsung sangat bagus dalam merespon berbagai macam peluang serta mengatasi segala ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Namun, PT Samsung harus lebih meningkatkan kembali posisi internal perusahaan dikarenakan PT Samsung kan sekarang berada pada keadaan yang tumbuh dan berkembang. Manajemen strategi yang intensif untuk dilakukan dengan cara pengembangan pasar dan produk dan penetrasi pasar. Saran dari saya tentang studi kasus kali ini yaitu PT Samsung sebaiknya melakukan modifikasi terhadap produknya apabila mencapai posisi jenuh. Lalu selain itu PT Samsung juga dapat memperluas pangsa pasar dengan menambahkan partner kerjasama secara berkala dari setiap outlet-outlet yang ada di Indonesia dan melakukan penetrasi pasar secara intens, mengenalkan produk-produk melalui event dan workshop yang dapat memikat konsumen sekaligus ajang promosi produk. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kasus strategi